Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, kilas sepekan Kominfo TV Kota Gorontalo kembali hadir. Bersama saya, Frisby Terkora. Untuk mencapai program pembangunan yang direncanakan, perlu dilakukan melalui perencanaan yang berkinerja. Hal ini disampaikan Wali Kota Martin Ataha pada pembukaan BIMTEK RPJPD Kota Gorontalo tahun 2025-2045. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Satu Kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan. Upaya untuk mencapai program pembangunan yang direncanakan dilakukan melalui perencanaan yang berorientasi pada hasil. Menyusun rangkaian kerja serta manfaat sumber daya secara efisien dan juga efektif. Bupati, wali kota, dan gubernur tidak boleh hanya ikut maunya bupati. Oleh karena itu negara harus membuat landasan pijakan yang kuat sehingga ini menjadi acuan daripada calon-calon kepala daerah. Tinggal tentunya berdasarkan pengetahuan, kemampuan, kapasitas daripada setiap calon itu untuk mengelaborasi ini. Dia melihat misalnya Gorontalo, apa yang harus dibikin di kota Gorontalo sehingga rakyatnya menjadi sejahtera, daerahnya menjadi maju, akan berubah, infrastrukturnya seperti apa, kondisi ekonominya seperti bagaimana, dan seterusnya. Tinggal itu yang akan oleh karena itu, kita sekarang, pemerintah sekarang wajib untuk menyiapkan calon pemimpin yang akan datang ini untuk menggunakan ini instrumen sebagai dasar bagi dia untuk menentukan dan menyusun visi-misi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan 2030 yang tentunya setelah itu dia breakdown di dalam RPJMD-nya, rencana pembangunan jangka menengah daerahnya setiap 5 tahun. Kalau dia terpilih lagi RPJMD lagi 2029 2034. Permudah kelancaran arus barang dan menjaga ketersediaan bahan pokok jadi langkah pemerintah Kota Gorontalo untuk menjaga inflasi daerah. Rakor Pengendalian Inflasi Daerah digelar Kementerian Dalam Negeri dan diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia. Rakor ini membahas upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas inflasi. Sesuai data BPS per September 2022, tingkat inflasi Kota Gorontalo sebesar 4,49% dan year on year di bawah rata-rata nasional sebesar 5%. Kalau mau tanya utara, intinya bagaimana daerah-daerah itu diharapkan mampu untuk melakukan pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing dengan tentunya berbagai metode. Pertama, bagaimana kita melakukan penanganan terhadap peredaran jumlah barang dan jasa yang ada agar ketersediaan barang itu di daerah akan selalu ada dan tidak menyulitkan masyarakat. Sebab kalau barang tidak tersedia akan menimbulkan kenaikan harga sehingga bisa menurunkan daya beli masyarakat, itu yang menjadi pemicu inflasi. Yang kedua, walaupun barang ada, maka kita juga diminta untuk selalu mengendalikan harga. Jangan sampai harga-harga dipermainkan oleh orang-orang yang walaupun barangnya ada, tapi kalau distribusinya juga tidak lancar, juga akan menimbulkan kenaikan harga. Sehingga tentunya hal-hal seperti inilah yang kita lakukan penanganannya dan khusus tadi diminta daerah-daerah untuk memperhatikan pertama terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang frekuensi kenaikannya itu selalu muncul dalam setiap hari ataupun setiap minggu. Seperti misalnya rica, bawang, telur, daging, dan lain sebagainya. Itu yang harus selalu diamati. Jangan sampai barang ini kosong di pasaran. Tingkatkan kapasitas pengelola koperasi di tengah pandemi COVID-19. Digelar kegiatan pendidikan dan pelatihan. Seluruh pengelola koperasi diharapkan maju dan berkembang yang didukung dunia usaha dan elemen lainnya. Kegiatan diklat peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi digelar oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Diklat ini meliputi kepengurusan koperasi maupun keanggotaan koperasi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian manajemen koperasi yang makin lebih baik,
tentunya dibutuhkan SDM-SDM yang handal agar koperasi makin maju sebagai salah satu badan usaha penggerak perekonomian. Karena koperasi itu memegang peran sangat penting, sama juga dengan badan-badan usaha lainnya seperti BUMD, BUMN, ataupun dengan pengusaha-pengusaha swasta. Koperasi juga memegang peran sangat penting. Oleh karena itu, karena di dalam manajemen koperasi itu selalu bergantung kepada kualitas SDM, kami melakukan diklat berupa peningkatan kapasitas SDM koperasi agar mereka akan makin lebih baik mengelola koperasi. Koperasinya makin lebih maju, sisa hasil usahanya juga makin lebih meningkat, dan usaha-usahanya juga makin lebih berjalan dengan baik. Ada beberapa kelemahan di dalam usaha koperasi itu. Pertama tentunya dari sisi manajemen, kita lakukan ini. Kemudian dari sisi permodalan, mereka juga sulit untuk bisa mengakses permodalan, misalnya perbankan. Kita lakukan juga upaya untuk bisa membantu koperasi. Yang ketiga, dari sisi pemasaran, kita bisa membantu agar mereka bisa sukses untuk bisa memasarkan. Nah, yang kedua, yang kita lakukan agar mereka menjadi lebih maju, penguasaan teknologi. Sebab sekarang dengan sistem digitalisasi, usaha-usaha itu harus tidak akan maju usaha-usaha itu kalau kita tidak involve dengan masalah-masalah terkait dengan teknologi. Oleh karena itu digitalisasi koperasi perlu pemanfaatan teknologi informasi, misalnya di dalam pemasaran harus dengan marketplace. Pemerintah Kota Gorontalo aktifkan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Keberadaan PMKS khususnya pengemis resahkan pengguna jalan. Maraknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) distribusi oleh pemerintah Kota Gorontalo bersama unsur terkait lainnya. Keberadaan pengemis mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Penanganan PMKS dilakukan melalui razia oleh instansi terkait dengan pendekatan humanis. Saya juga mengalami berbagai pengalaman saya di jalan, terutama di lampu-lampu merah. Kalau kita berhenti, orang pengamen, pengemis, gelandangan, orang minta-minta, dan segala macam berdiri di pinggir jalan. Yang mereka tidak tahu bahwa itu rawan kecelakaan, mengganggu lalu lintas, belum kriminalitas yang ditimbulkan. Sehingga perlu kita melakukan penertiban secara intensif dan tidak hanya bersifat insidentil, tapi secara terus-menerus dijadwalkan. Mungkin seminggu 2 kali kita melakukan penertiban dan harus ada efek jerah bagi para pelaku sehingga dia tidak mengulang lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan kalau kita biarkan, ini akan lebih berkembang dan bisa menjadi lebih masif, susah untuk ditangani selanjutnya. Oleh karena itu, secara intensif dilakukan razia secara terus-menerus penertiban di jalan, dimanfaatkan ada Satpol PP, kecamatan dan kelurahan yang merupakan penanggung jawab wilayah masing-masing. Ini juga secara intensif untuk melakukan Batas pembayaran pajak PBB dan retribusi hingga 31 Oktober 2022. Batas waktu ini dikeluarkan oleh Badan Keuangan bagi wajib pajak di Kota Gorontalo. Denda yang diberikan jika wajib pajak tidak membayar pajak PBB dan retribusi sebesar 2%. Seluruh wajib pajak diharapkan dapat melunasi sesuai batas waktu 31 Oktober 2022. Jika wajib pajak mengajukan keberatan dan penangguhan, harus melunasi pajak yang belum dilunasi. Jadi kami beritahukan dari Badan Keuangan sesuai dengan SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa jatuh tempo pembayaran PBB di wilayah Kota Gorontalo pada tanggal 31 Oktober 2022. Melebihi daripada batas jatuh tempo tersebut, maka per bulannya akan kita kenakan denda 2%.
dan denda tersebut maksimal 48%. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau kepada seluruh wajib pajak PBB agar segera melakukan pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu jatuh tempo tersebut. Dan kami juga berharap bagi Bapak Ibu yang mengajukan permohonan keberatan, pengurangan dan sebagainya, maka lunasi dulu pajak PBB terhutang, maka nanti akan diproses oleh Badan Keuangan. Untuk itu juga saya berharap bagi Bapak Ibu sekalian yang memang ada hal-hal yang terkait dengan mekanisme pembayaran bisa dilakukan melalui transaksi secara online, yaitu menggunakan kris ataupun melalui pembayaran di perbankan yang telah ditunjuk oleh Badan Keuangan. Pak, selain itu yang tadi dendanya itu sudah itu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atau masih ada sanksi yang lain kalau memang tidak dapat melunasi hingga akhir bulan? Ya, tentunya kami akan melihat apabila tunggakan pajak yang begitu besar dan tidak dilunasi oleh wajib pajak, maka sesuai dengan amanat undang-undang itu bisa dilakukan proses hukum lebih lanjut seperti itu. Komoditas bawang merah, bawang putih, dan cabai alami kenaikan harga. Hal ini terungkap dalam monitoring harga bahan pokok di Pasar Andalas. Jelang akhir tahun, komoditas bawang merah, bawang putih, dan cabai mengalami kenaikan harga. Selisih kenaikan harga komoditas mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.000. Untuk komoditas tomat cenderung stabil, dan komoditas ikan mengalami penurunan yang dipengaruhi musim Nike. Bawang merah, bawang putih itu ada kecenderungan naik. Naiknya memang tidak terlalu signifikan. Ada naik 2.000, ada 3.000. Begitu juga untuk cabai rawit. Cabai rawit juga cenderung ada naik, ada 2-3 ribu naik dari dibandingkan minggu kemarin. Tapi untuk tomat itu relatif stabil harganya. Kemudian untuk bahan lain seperti untuk ikan, alhamdulillah ikan ini cenderung stabil bahkan cenderung menurun. Karena ini juga akibat dari adanya biasanya katanya kalau ada musim Nike untuk ikan itu rata-rata turun. Seperti untuk lajang itu hanya 20.000 per kilo, begitunya deo. Kemudian juga bara itu rata-rata stabil bahkan cenderung turun. Nah, insya Allah juga untuk bahan-bahan lain termasuk beras ini relatif tetap harganya. Jadi belum ada tren perkembangan. Begitu juga untuk minyak kelapa. Minyak kelapa juga relatif juga masih stabil. Dan kalaupun kenaikannya kecil, kenaikannya 1.000-2.000 per kilo, tapi cenderung agak stabil. Oleh karenanya ini mungkin jadi bahan untuk evaluasi sekaligus untuk progres tindakan atau program-program yang akan minimal misalnya untuk intervensi pasar atau katakanlah untuk hal-hal yang mungkin bisa koordinasikan dengan Bulog maupun dinas terkait seperti perdagangan maupun dari dinas pangan untuk melakukan upaya-upaya intervensi pasar supaya harga ini bisa kita stabilkan. Pemerintah Kota Gorontalo targetkan seluruh pedagang pasar sentral tempati lapak pada bulan Desember 2022. Hal ini disampaikan Wali Kota Martin Taha saat meninjau pekerjaan pasar sentral. Pekerjaan fisik pasar sentral tanggal 24 Oktober telah selesai. Meski telah selesai dikerjakan, terdapat waktu 6 bulan ke depan untuk pemeliharaan oleh pihak kontraktor. Kurun waktu pemeliharaan ini seluruh pedagang dipindahkan ke lapak baru akhir tahun 2022. Peresmian pasar sentral direncanakan pada bulan Maret tahun 2023. Secara fisik, memang pekerjaannya sudah selesai. Secara fisik ya, secara fisik. Tetapi juga kan ada hal-hal yang perlu kita lakukan pembenahan. Seperti tempat-tempat untuk para pedagang, pengaturannya. Kemudian juga ada mekanisme
mekanisme dari pelaksana ke balai. Karena ini kan pekerjaannya kan di bawah Balai Cipta Karya. Nah, ke balai dulu. Kami sebagai pengguna dan pemilik aset itu dari balai, menerima dari balai. Sehingga nanti ada 2 tahapan lagi, yaitu penyerahan pengelolaan, karena pelaksana itu selama 6 bulan masih bertanggung jawab untuk pemeliharaan. Jadi ini masih 6 bulan sebenarnya. Kalau memang secara prosedural, ya, harusnya nanti 6 bulan baru kita dapat manfaatkan. Karena masih dalam tanggung jawab pelaksana selama 6 bulan setelah dinyatakan selesai pada tanggal hari ini, tanggal kemarin ya, 24 Oktober dinyatakan selesai pekerjaan fisiknya. Harusnya kami sebagai pemilik 6 bulan baru bisa menggunakan ini. Itu prosedurnya. Tapi kan saya tidak mau, kasihan pedagang saya kan. Paling tidak akhir tahun ini, paling lambat akhir tahun ini Desember, pedagang sudah harus masuk. Nah, selama 2 bulan ini kami pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan segala sesuatu fasilitas untuk kepentingan para pedagang. Karena masih ada lapak-lapak yang harus kita siapkan, kemudian pengaturannya, kemudian proses untuk menentukan siapa yang mendapat di mana, kapan, itu kan harus diatur. Bukan ngana pindah kamar di sini, tidak. Ada prosesnya Pak Kabak ya. Ada mungkin prosedur cabulot kah atau apa mekanisme ada.